Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Semoga mereka semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkhidmat lebih baik untuk masjid tercinta ini. Jamaah sekalian yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan ta'lim kita tentang sirah atau sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Khudri dikenalnya. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barakahnya. Al-Fatihatu bil qubul ala sayyidir rusul sus. Adnallahu ayya'ala darajatihi jannah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi wa anwari fid dunya wal akhirah. Wa ila jami' arwahim minal jamaah syai'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Dhalin. Amin. Masih mengenai perjalanan spektakuler baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrah. Kemarin kita sampai pada suatu kisah setelah lolos dari kepungan di Gua Hira, baginda Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar dan penunjuk jalan berjalan. Ini di sini ada petanya ini. Peta biasa dan peta jalan hijrah. Jadi penunjuk jalannya memang lihai, namanya penunjuk jalan. Meskipun beliau penunjuk jalan itu bukan muslim, tapi profesional ya. Jadi memang kerjasama profesional itu tetap harus ada antara muslim dan non muslim, profesional. Jadi diarahkan bukan melalui jalan biasa, jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang. Ini kalau di peta ini jalurnya begini, begitu. Jadi kalau yang biasa ke kidul ini ke ngetan. Kalau yang biasa ke ngetan kayak gitu bulan. Jadi ditabrak jalurnya sehingga orang nggak tahu. Baru pada titik terakhir lurus hampir sama, tapi beda jalan juga. Jadi jalannya gitu. Kalau biasa begini gitu. Jadi ditabrak jalurnya, disilang. Nah, begitu lolos, kemarin sudah sampai pada kisah tentang Surakah yang
memang seorang pemburu, Suraqah bin Malik al-Mudliji, ini seorang pemburu ulung dan pencari jejak. Suatu ketika dia datang dalam pertemuan yang kebetulan ada utusan kaum Quraisy ke Bani Mudlaj, itu menyampaikan pengumuman bahwa siapapun yang bisa membunuh dan menangkap baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, maka diatnya satu orang 100 unta. Jadi kalau 2 orang 200 unta. Itu kalau kita hitung 200 unta, ya rata-rata katakanlah 50 juta, miliaran memang. Jadi suatu angka yang spektakuler. Pada pertemuan itu ada orang yang mengatakan kepada Suraqah, "Ya Suraqah, saya melihat 2 titik hitam di pinggir pantai." Suraqah yakin dalam hatinya bahwa itu adalah buruan yang dicari, yaitu baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi agar si pemberi informasi ini juga tidak ikut mencari dan orang lain yang mendengarnya, Allah itu mah si anu lagi nyari barang hilang, nutupin. Ini politik juga strategi ya. Jadi kadang kita punya bahasa-bahasa seperti itu supaya orang lain tidak tahu. Akhirnya untuk agar dia meyakinkan pemberi kabar itu, dia duduk sebentar, pikirannya tetap, wah ini pasti gitu. Jadi Suraqah yakin, Pak Arafah di sana. Jadi meyakini bahwa itu pasti benar. Tapi untuk mengelabuinya dia duduk dulu, nongkrong dulu di majelisnya, lagi ngumpul soalnya. Ya kayak rapat lah sebentar pengumuman gitu. Ngumpul dulu. Ngumpul, duduk diam. Baru setelah itu dia jalan. Keluar dari majelisnya, kemudian rakiba farsahu. Dia naik langsung kudanya. Tentu membawa bekal. Dia kejar itu. Dan memang terlihat ada orang berjalan. Bahkan terdengar suara Quran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda itu melafalkan Quran sambil jalan. Jadi terdengar. Begitu sampai dekat, kudanya terpelosok. Sampai dia jatuh. Dia angkat lagi, tarik, kendalikan, naik lagi, jalan lagi. Artinya ada jarak. Begitu mendekat lagi, terjatuh lagi kudanya. Jadi dalam jarak, ya mungkin jarak panah tepat gitu kira-kira. Bukan jarak dekat, jarak terlihat. Jarak. Mendekat, jatuh lagi. Dan kali ini jatuhnya lebih dalam lagi kakinya. Sampai kakinya itu, kaki kuda itu sampai tenggelam ke sikunya, pacunya. Dan susah ditarik. Kudanya nggak bisa jadi jatuh dia, kudanya nggak bisa ditarik. Dia berusaha keras untuk narik kendali kudanya supaya kudanya ngangkat kaki gitu. Ternyata nggak bisa. Yang keluar malah asap. Asap yang menghalangi dinding tebal kayak gitu. Kan kalau yang pernah ke Arab atau melihat badai gurun, kira-kira itulah.
Jadi asap tebal, debu tebal yang menghalangi pandangannya. Dan itu gelap. Dari situ Suraqah bin Malik ini kemudian sadar ada sesuatu yang pasti melindungi baginda Nabi. Jadi ada sesuatu yang melindungi Muhammad ini. Nggak mungkin ini. Baru dia sadar kalau usahanya itu pasti sia-sia. Dan begitu sadar dia langsung takut. Jadi ada rasa takut menyerangnya. Yang mendorong dia malah teriak, minta tolong. Jadi Suraqah ini rencananya mengejar, tapi karena berbagai rintangan yang kemudian dia sadari bukan sembarang rintangan, bukan kebetulan, pasti ada sesuatu, dia teriak, minta tolong. Tentu teriakannya terdengar oleh baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan orang yang memberi petunjuk itu. Disamper itu, balik lagi Nabi menuju Suraqah. Ketakutan Suraqah. Dalam kondisi ketakutan, satu orang meskipun bawa senjatanya mungkin lepas sehingga ketakutan mungkin bukan hanya kepada Nabi karena ada sesuatu yang dia alami betul-betul di luar nalar dia. Jadi dia yakin ada sesuatu, takut. Akhirnya, ya Muhammad, ambil perbekalan saya, karena dia tahu ini orang mengejar. Ambil apa yang ada di saya, tapi lepaskan saya. Jadi seolah-olah yakin ini rintangan-rintangan ini terhubung dengan Nabi. Maka dia minta tolong kepada Nabi untuk melepaskannya. Kalau gitu, bawa semua barang. Udah, yang penting saya lepas. Tapi Nabi menolak. Akhfi anna, cukup, nggak usah, kata Nabi. Kalau kamu mau balas ini saya, cegah orang-orang yang mengejar. Jadi di belakang Suraqah ini ternyata memang beberapa orang juga mengejar baginda Nabi. Nah, karena diberikan kebebasan itu, tapi sebelum Suraqah pergi, karena kebaikan Suraqah menawarkan perbekalannya untuk itu, sebenarnya bukan menyerahkan juga. Jadi karena ketakutan sebenarnya, Nabi bilang, karena dia tahu bahwa orang ini sedang mengejar dia untuk hadiah. Jadi urusannya bukan urusan benci kepada Nabi, bukan. Urusannya soal hadiah. Maka Nabi sebelum dia pulang berkata kepada Suraqah, nanti suatu ketika aku akan pakaikan gelang Kisra. Jadi bahasanya, apakah kamu ingin aku pakaikan gelang Kisra? Suraqah antara yakin gak yakin, yang penting bebas urusannya. Tapi begitu Nabi mengucap itu, dan Suraqah yakin, ini Suraqah punya keyakinan terhadap bahwa dakwah Nabi suatu saat akan berkembang. Maka Suraqah minta surat. Surat penghubung, pengingat, penjamin. Yang kalau dia nanti menemui beliau, jalurnya A1 lah. Dikasihlah surat. Nabi perintahkan Abu Bakar tulis surat.
Ditulislah surat, baru pulang. Nah di belakang Suraka ini banyak orang. Suraka ini kemudian apa ya, proksi lah, mengaburkan. Udah nggak ada. Saya udah cari, kagak ketemu. Di belakang, udah balik, kagak ketemu, udah jauh. Jadi belakang orang-orang Suraka balik, kemudian dia ketemu beberapa orang yang sengaja sama mengejarnya. Udah, dan mereka tahu kalau Suraka itu pemburu ulung. Jadi kalau ada yang amatir, kalau pemburu ulungnya bilang begitu ya harus balik. Suraka ini dikenal pemburu ulung. Nah, yang luar biasanya ini Suraka ini kemudian pada saat Fathu Mekah, setelah perang Hunain, dia datang kepada Rasul dengan menyampaikan surat yang pernah dituliskan Abu Bakar, dan dia masuk Islam. Ini kisah ini kemudian disampaikan kepada Umar, dan Sayyidina Umar mendengar kisah ucapan Rasul kepada Suraka tentang gelang Kisra. Maka ketika setelah perang Hunain, kemudian perang Persia, penyerangan terhadap Persia gitu. Dan kerajaan Persia itu hancur, harta bendanya ditarik ke Madinah, dan di sana di antara harta bendanya ada gelang Kisra dan jubah kebesaran Raja Kisra. Akhirnya Sayyidina Umar panggil Suraka. Mana Suraka? Dipanggil dan dipakaikan gelang, dipakaikan jubah Suraka. Padahal pada saat Nabi mengatakan, itu tentu jauh kisahnya. Hijrah ke perang Hunain. Setelah perang Hunain lagi. Jadi jauh itu. Artinya ucapan baginda itu benar. Dan baginda pada saat penaklukan Persia sudah wafat. Jadi tidak ada kontrol, artinya tidak mengada-ada dan tidak ada kontrol baginda. Tapi ucapan baginda itu benar, dipakaikan. Tapi karena Sayyidina Umar orang yang sangat sederhana, maka meminta kembali Suraka untuk tidak dibawa. Janjinya kan untuk dipakaikan, bukan dimiliki. Jadi dipakaikan. Nah, ini Suraka. Jadi luar biasa dan menjadi sahabat yang ikut berjuang dalam peperangan. Jadi ketika Suraka itu disamper karena ketakutan, selain menyerahkan, meminta agar Nabi silahkan ambil perbekalan saya. Kemudian kata Rasulullah, cukup. Dia mengatakan, inna qaumaka qad ja'alu fika diyah, bahwa engkau ya Muhammad sudah diumumkan siapa yang menangkap engkau dan sahabatmu mendapat diyah, yaitu 100 unta untuk wa akhbaruhuma bima yuridu bihima annasu. Dan Suraka memberitahu apa yang sedang terjadi dan akan dilakukan orang-orang karena diat yang diumumkan itu. Artinya, kan dia tadi sebelumnya keluar dari rapat yang sedang juga berambisi. Jadi orang-orang di rapat itu ya juga memiliki ambisi sama. Wa'arada alaihim az-zada wal mata'a falam yaqud minhu syai'an bal qala lahu akhfi anna. Selain itu
dia juga menyerahkan atau mempersilahkan baginda Nabi mengambil perbekalannya. Yang penting aman. Tetapi Nabi bilang cukup. Fasa'alahu Suraqah ayaktu balau kitaba amnin fa'amara Abu Bakrin fakataba. Jadi yaitu tadi minta tulisan wa bidzalika inqadat hadhil mushkilatil lati inqadat hadhil mushkilatal lati adharahu Allah fiha mazidu inayatihi bi rasulih. Dari situ sebenarnya terlihat bahwa Allah sudah memberikan perhatian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sengaja mengejarnya ambruk dan bukan kaleng-kaleng. Ini Suraqah dikenal sebagai pemburu. Wa kana ahlul Madinati hina masama'u bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qudumihi alaihim yakhrujuna ilal harrati. Sementara penduduk Madinah sejak dengar Nabi keluar dari Mekah dan menuju Madinah, mereka bolak-balik ke Harrah. Nggak tahu ini aja yang pernah ke Mekah nih. Di Madinah itu konon ada bukit yang batunya hitam. Jadi Madinah itu diapit oleh dua harratain. Dua harrah, dua bukit berbatu hitam. Jadi bolak-balik orang Madinah sejak dengar. Jadi nggak tahu ini kapan dengar ya. Kan keluarnya dari Mekah ke Gua Hira aja 3 hari. Baru keluar. Ini perjalanan, tentu yang tahu ini. Perjalanan kurang lebih berapa kilo? 400-an lebih ya. Kilo. Dan itu jalan kaki. Jalan kaki jalurnya bukan jalur biasa. Bukan jalanan umum. Pakai jalan tikus. Tentu lebih lama lagi. Tapi orang Madinah sejak dengar itu bolak-balik ke Harrah. Jadi perbukitan untuk melihat apakah sudah sampai atau belum. Hatta yarudduhum harrud dahirati. Hatta yaruddahum harrud dahirati. Jadi mereka itu dari pagi, tentu yang kerja mungkin sebelum kerja atau yang sudah kerja, naik ke Bukit Harrah, ke bukit-bukit itu di samping di Madinah ya, katanya diapit ini baina harrahatin, sampai terik matahari. Kalau udah panas baru balik. Pangqalabu yauman, pada suatu hari mereka sudah kembali badan apola intidharahum, kembali ke rumah setelah nunggu lama. Falamma au ila buyutihim au farajulun min yahudi ala utumin min atamihim li amri yanzur ilaihi. Suatu ketika, suatu hari, orang-orang Madinah nunggu lama, udah balik. Tiba-tiba seorang Yahudi teriak. Jadi teriak dari atas, utum ini bisa diterjemahkan atap, benteng, atau tempat-tempat tinggi. Kalau di film itu ada yang naik kelapa, apa kurma. Kalau filmnya lah. Jadi tempat tinggi. Jadi rupanya orang-orang Yahudi itu juga menantikan kedatangan Nabi. Cuma tidak ikut rombongan orang-orang yang Madinah, yang penduduk ini. Jadi pakai jalur lain dia mungkin. Tidak ke Harrah. Dia naik utum atap lah. Fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yazulu bihim
yazulu bihi musarrab. Jadi dia melihat Nabi, Rasul dan sahabatnya itu terhalang antara fata morgana. Ini memang daerah terik ya, Arab. Yudharuhum taratan wa yakhfihim ukhra. Kadang terlihat, kadang enggak. Jadi kadang terlihat ada titik kedatangan orang samar-samar fata morgana. Kalau kita di kampung itu terik sawah kelihatan baru fata morgana, atau di jalan terik yang tidak ada penghalang itu terlihat bahwa ada fata morgana kayak air, dan itu menghalangi tentu pandangan, samar, menyamarkan. Faqala al-yahudiyyu bi'a'la sautihi, dia teriak keras, ya ma'syaral arabi hada jaddukum. Hai orang Arab, ini kias nih, jaddukum, kakek artinya, tapi bukan itu. Haddukum, keberuntungan kalian. Alladzi tantadiruna, ini adalah keberuntungan kalian yang kalian tunggu. Ini orang lagi viral, ya kayak kita aja ya. Meski belum pasti, kadang kita percaya berita heboh. Ya, kayak gitulah. Jadi orang-orang Arab begitu orang Yahudi teriak, langsung bergegas ke Harrah, pasaru ila salahi fatalaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidahril harrati. Jadi mereka rame-rame menuju Harrah lengkap dengan senjata. Nah, ini sebabnya, ini penting juga ini kan. Jadi mereka menghargai Rasul itu, kalau mahalul qiyam, menghadiri acara berjanji, ya baiknya jangan pakai kaos. Mereka saja dari rumah langsung ambil senjata lengkap. Artinya ini penghormatan, bukan senjatanya, penghormatannya. Jadi penting untuk diperhatikan. Ya, acara berjanji ya lengkaplah, pakai pakaian sopan, kalau perlu yang bagus. Jadi mereka menuju Harrah, meskipun belum terlihat, baru samar-samar. Semua datang lengkap. Kalau kita apa ya, baju kebesaran lah, lengkap, pakaian lengkap sampai senjata dibawa. Jadi kalau orang udah bawa senjata berarti lengkap gitu. Nggak asal lari, lengkap. Fa'adala bihim datal yamini hatta nazala bihim fi bani Amr bin Auf bi Quba. Tetapi begitu sampai, Rasul nggak langsung ke Madinah, belok ke kanan masuk Quba. Walladzi haqqaqahul, ini ditahqiq oleh almarhum Mahmud Basha Al-Falaki, anna dzalika kana fil yaumi as-sani min Rabiul Awal. Jadi menurut sejarawan Mahmud Basha Al-Falaki, itu terjadi pada 2 Rabiul Awal. Itu tepatnya yuwafiku 20 September sana tahun 622. Jadi 20 September tahun 622 baginda Nabi sampai di Quba, di Quba ya. Wa hadza awwalu tarihi jadidin liduhuril Islam, dan ini yang dijadikan tonggak tarikh dalam Hijriyah. Jadi
pada tanggal 20. Jadi tepatnya 20 September tahun 622. Atau ininya tanggal 2 Rabiul Awal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, perjalanan hijrah nanti ada lagi menceritakan hijrah para nabi. Ternyata hijrah itu tidak hanya dilakukan baginda nabi, itu merupakan prosedural, dan rata-rata nabi itu memang terusir dari wilayahnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.